Shalom, selamat pagi saudara-saudara dalam Tuhan Yesus. Semoga damai sejahtera Allah selalu bersama dengan kita. Dalam perjumpaan kita pagi ini, merenungkan firman Tuhan sebelum melanjutkan aktivitas kita, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur boleh bangun pada pagi hari ini. Di tengah-tengah kesibukan dan juga pandemi COVID-19, kami harus mendasari kehidupan ini dengan firman-Mu. Oleh karena itu, berfirmanlah dan tolong supaya kami bisa mendengar dimanapun saudara-saudara kami bisa mengikuti channel ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon. Amin. Firman Tuhan, satu ayat dari surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudaraku dalam Tuhan Yesus, benar pepatah yang mengatakan bahwa kesulitan tidak harus ditanggung sendiri. Tuhan bisa hadir melalui sahabat dan orang-orang di sekitar untuk menjadi saluran berkat. Ada sebuah cerita ilustrasi bahwa seorang ibu dan putrinya yang berumur 4 tahun sedang bekerja di halaman rumah. Rencananya mereka akan menanam bunga di sana. Kendati sudah berkali-kali dilarang, anak yang masih kecil itu bersikeras turut bekerja. Ya maklum anak-anak, pikirnya berada di gundukan tanah yang kotor bersama dengan ibunya adalah sebuah permainan yang mengasihkan. Ibunya pun mengalah, lalu menyuruh anak itu untuk mengerjakan apa saja yang dia bisa. Mengangkat bibit bunga dan memberikan kepada ibunya, ataupun menyirami bunga yang baru ditanam. Melihat itu ibunya hanya tersenyum. Coba pindahkan batu itu, Mama mau menanam kembang ini di bawahnya, seru sang ibu. Anak perempuan kecil itu langsung bergerak ke arah batu yang ditunjuk ibunya. Sebuah batu kecil tetapi ternyata berat bagi anak berumur 4 tahun. Dia mencoba menggunakan tangannya tetapi gagal. Dia berusaha menggulingkannya tetap saja gagal. Dia lakukan itu berkali-kali. Wajahnya memerah karena terlalu banyak mengerahkan tenaga. "Ma, aku tidak bisa mengangkatnya," katanya dengan wajah sedih. "Pakai apa saja yang kamu punya untuk mengangkatnya," kata ibunya. Kali ini si anak menggunakan cangkul kecil untuk mengungkit batu itu, tetapi tenaganya tetap saja tidak cukup besar untuk berhasil. Dia coba berkali-kali, batu itu masih berada di tempat yang sama. "Ma, aku tidak bisa mengangkatnya," keluhnya. Lalu ibunya mendekati anaknya sambil tersenyum. "Apa Mama bilang tadi? Memakai apa saja yang aku punya untuk mengangkatnya. Lalu kenapa kamu tidak minta tolong sama Mama? Kamu lupa kalau bantuan Mama juga bisa kamu pakai untuk mengangkatnya?" Anak itu tersenyum. Dia mengerti bahwa tidak semua hal harus dia lakukan sendirian. Sewaktu-waktu dia harus meminta bantuan orang lain yang mampu menolongnya. Saudara-saudaraku dalam Kristus, sekali lagi bahwa kesulitan tidak harus ditanggung sendiri. Itulah makna dari ilustrasi tadi. Bahwa kita sudah diberitahu oleh firman Tuhan bahwa kita ini gambar dan rupa Allah. Lalu kemudian dalam pembacaan kita dikatakan bahwa Allah turut bekerja dengan kita dalam segala sesuatu.
Artinya kalau kita mengalami suatu pergumulan, mengalami suatu cobaan hidup, ujian iman, bahkan ya mungkin sudah bosan kita mendengar tentang pandemi COVID-19, varian baru, tetapi toh harus kita bicarakan. Maka kita diingatkan firman Tuhan bahwa salah satu wujud kasih Tuhan adalah bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan manusia. Dan kita ini dikasihi. Dia benar-benar toleran dan peduli kepada mereka atau kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Artinya saudara-saudaraku bahwa seperti anak kecil tadi, dia melakukan banyak hal sesuai dengan kemampuan tenaganya, tapi dia lupa bahwa ada mamanya, sosok ibu yang kuat yang bisa menolong anaknya. Tapi dia lupa bahwa dia harus minta tolong kepada ibunya. Itu juga seringkali terjadi dalam hidup kita. Menghadapi pergumulan yang berat, kita kadangkala hanya mengandalkan kemampuan kita sendiri. Kita hanya mengandalkan kemampuan manusia, mengandalkan materi uang, kepejabatan kita ataupun yang ditawarkan oleh dunia. Tetapi kita lupa dan kita senantiasa gagal di dalam berdoa tekun meminta pertolongan kepada Tuhan untuk kita libatkan secara signifikan, secara luar biasa untuk menolong kita, memberikan kita jalan keluar dari setiap pergumulan kita. Marilah pengetahuan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, kita pegang baik-baik. Tidak ada kejadian, peristiwa, pergumulan termasuk COVID-19 ini ataupun pergumulan keluarga, pribadi dan masyarakat, bangsa dan negara tanpa sepengetahuan Tuhan. Dia selalu hadir. Tetapi persoalannya adalah apakah kita benar-benar percaya? Apakah kita benar-benar mau berseru, tidak bosan-bosannya menyerukan, tolonglah aku ya Tuhan. Mari saudara-saudaraku, pagi ini kita belajar untuk terus berseru melibatkan Tuhan yang selalu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Terpujilah Tuhan dan terima kasih untuk kebersamaan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Syukur dan pujian kepadamu ya Tuhan. Kami boleh disadarkan untuk selalu melibatkan Tuhan dalam setiap pergumulan kami. Dengan berdoa tak bosan-bosannya, tak jemu-jemunya. Kami serahkan hidup kami di tengah-tengah pandemi COVID-19. Saudara-saudara kami dimanapun mereka berada yang sempat mendengar channel ini akan diberkati Tuhan, akan diberikan solusi dalam setiap pergumulan mereka. Oleh karena Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik. Haleluya. Amin.